adik-adik sekalian yang ada di rumah, senang rasanya bisa menyapa kalian semua, walaupun hanya lewat video pembelajaran ini. Adik-adik, saya berharap kalian semua bisa tetap dalam keadaan sehat di tengah pandemi wabah corona ini. Nah, adik-adik sekalian, penyebaran virus corona ini berdampak pada dunia pendidikan, sehingga beberapa pekan ini kita terpaksa belajar dari rumah. Nah, hari ini saya membuat video pembelajaran yang bisa adik-adik pelajari atau bisa membuat atau membantu adik-adik untuk mendapatkan materi. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita masuk ke tema 4 tentang kewajiban dan hak. Nah, untuk lebih terperinci, kita masuk ke subtema 2, yaitu tentang kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, adik-adik, tujuan dari video pembelajaran ini atau tujuan dari topik yang akan kita bahas yaitu agar adik-adik dapat menuliskan kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Kemudian adik-adik juga dapat menulis pengalaman tentang bagaimana menerima hak serta melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, sebelum ke materi tentang hak dan kewajiban, perlu kita ketahui bahwa sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk mendapat pengetahuan, tempat untuk bertemu teman-teman, bapak ibu guru, atau tempat untuk berinteraksi satu sama lain sebagai warga sekolah. Nah, selain mendapat pengetahuan atau ilmu, di sekolah juga kita dapat melaksanakan kewajiban maupun mendapatkan hak kita sebagai warga sekolah. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi, selain menimba ilmu, kita juga wajib melaksanakan kewajiban kita sebagai warga sekolah. Kewajiban tersebut misalnya yang pertama yaitu menjaga kebersihan taman sekolah, menyiram tanaman yang ada di taman sekolah, merawat tanaman yang ada di taman sekolah, tidak merusak tanaman yang ada di taman sekolah ataupun yang ada di lingkungan sekolah, menjaga kebersihan sekolah dengan tidak membuang sampah sembarangan tempat. Kemudian adik-adik juga bisa menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Misalnya tidak membuat papan tulis rusak, terus tidak mencoret di meja maupun kursi. Adik-adik sekalian, selain melaksanakan kewajiban di sekolah juga kita bisa mendapatkan hak sebagai warga sekolah. Hak yang bisa kita dapat dari sekolah yaitu misalnya hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar, hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian selain itu hak yang bisa kita dapat juga dari sekolah yaitu misalnya hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan nyaman, mendapat lingkungan yang hijau dan asri, terus kita dapat belajar dengan tenang serta bisa menghirup udara yang segar. Nah, untuk lebih lanjut, hak-hak tersebut bisa kita dapatkan sehingga prestasi belajar kita pun meningkat. Adik-adik, selain yang pasti kita juga menginginkan sekolah yang indah dan rapi. Nah, untuk itu hal yang harus kita lakukan
di sekolah sebagai warga sekolah, yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah agar terlihat indah dan rapi. Kemudian pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah atau taman-taman yang sudah kita tanam di tanaman sekolah harus kita jaga, harus kita rawat bersama agar udara tetap segar. Kemudian ruangan kelas juga harus tertata rapi sehingga terlihat rapi dan bersih. Meja dan kursi tidak boleh dicoret. Kemudian segala sesuatu yang ada di sekolah kita tidak boleh merusaknya, karena sekali atau 2 kali pun kita merusak fasilitas yang ada di sekolah dapat membuat nama sekolah kita tidak baik. Nah, adik-adik sekalian, itu tadi pembelajaran atau materi tentang kewajiban dan hak. Kita sudah membahas terperinci tentang kewajiban yang harus kita lakukan di sekolah, kemudian hak yang harus kita dapat dari sekolah. Kemudian adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa kewajiban dan hak tidak harus didapat atau dilaksanakan di sekolah. Di rumah juga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai anggota keluarga. Misalnya adik-adik sekalian ataupun kita semua, misalnya pada pagi hari yaitu misalnya menyapu rumah, terus mencuci piring khusus untuk perempuan, merapikan tempat tidur, terus membantu orang tua untuk memasak dan lain sebagainya. Nah, selain kewajiban, hak yang perlu atau hak yang bisa kita dapat juga yaitu hak untuk misalnya hak untuk berpendapat, itu tadi hak untuk belajar ataupun lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk merefleksi atau untuk memperdalam pengetahuan ataupun pengertian adik-adik terkait materi yang sudah saya berikan ini melalui video pembelajaran ini. Tugas-tugas tersebut kalian kerjakan dari rumah dengan meminta bantuan dari kakak ataupun orang tua. Nah, untuk mengakhiri video pembelajaran ini, perlu saya sampaikan kembali bahwa di tengah pandemi corona ini kita semua harus menjaga kesehatan, mengatur pola makan yang teratur, kemudian tetap menjaga jarak dengan orang lain, tidak keluar rumah sembarangan, yang walaupun keluar rumah kalau misalnya ada keperluan jangan lupa memakai masker. Untuk itu hal-hal tersebut penting untuk kita lakukan agar kesehatan kita tetap terjaga. Nah, adik-adik sekalian, itu saja materi yang bisa saya berikan lewat video pembelajaran ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Terima kasih.